Itu apalagi kalau nggak belajar ya, nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Kemungkinan banyak ruginya dan banyak kapoknya daripada Betul. berhasil. Orang sudah ngerti aja bisa rugi, Iya, paling nggak ngerti. apalagi nggak ngerti. Dan begitu. yang paling kita takutin kan dibodoh-bodohi ya. Dibodohi orang. Nah, jadi saya mungkin kalau buku yang menjadi landasan utama kalau kita mau lihat ini semua menjadi satu menu makanan yang bisa kita racik, buku ketujuh saya itu mengenai passive income strategy. Oke. At the end of the day, kenapa orang capek-capek investasi? Karena dia mau mencapai suatu tujuan keuangan. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya Halim Sugiarto di channel YouTube @Forex by Halim. Hari ini saya kedatangan seorang penulis buku yang juga tokoh inspiratif, yaitu Bapak Ryan Filbert. Apa kabar Pak Ryan Filbert? Halo Pak Halim, baik sekali. Pak Ryan Filbert ini kalau Anda cari bukunya ini di Gramedia ini banyak banget. Sampai saya juga lupa judulnya. Katanya dia juga lupa soalnya. Kegiatan sekarang apa nih Pak selain nulis buku nih? Justru saya lagi baru kali ini sepanjang saya nulis ya dari tahun 2012 nih Pak Halim, baru 2024 saya nggak ngeluarin buku. Oh, biasa setiap tahun ada nih? Setiap tahun itu on average itu 2 buku. Di 2024 lah baru. 2024 baru nggak nulis buku? Nggak keburu untuk menyelesaikan. Ngapain aja Pak? Pertanyaannya dong, ngapain aja pertanyaannya? Iya, jadi beberapa tahun terakhir ya, 2 atau 3 tahun terakhir ini saya banyak handle project karena diminta bantuan dari teman, handle berbagai macam project berbasis fintech, financial technology. Jadi ya salah satunya kita banyak menghandle aplikasi sistem perbankan, lalu dimintai bantuan untuk hal-hal yang misalnya berbau teknologi yang berbasis blockchain or desentralisasi. Lalu juga kebetulan kan saya punya perusahaan berbasis untuk cyber security consultant. Oh, jadi malah banyak kegiatan di luar nulis itu justru kegiatan yang benar-benar harus terjun langsung karena nanganin berbagai mulai segala macam nih Pak, dari A sampai Z apa gimana? Regulasinya doang apa? Enggak sih. Jadi kalau saya banyak di involve lah ya boleh dibilang itu banyak berhubungan dengan membantu melancarkan bagaimana proses bisnis sejalan dengan sistem itu dibuat. Mungkin bagi orang mungkin project manager kali ya. Tapi jadi lebih bukan di depan nih, jadi di belakang. Karena hal seperti ini kan sebenarnya go details. Saya jadi harus membantu bagaimana agar sistem yang dibuat ini nggak tabrakan dengan aturan. Kebetulan kan saya boleh dibilang praktisi yang suka nyebrang. Nyebrang lihat saham, nyebrang lihat forex, nyebrang lihat kripto, nyebrang lihat reksadana. Jadi ada hal-hal yang saya lihat, ini kalau ini dibuat nggak boleh. Dan saya juga komunikasikan kepada tim programmer dan lain sebagainya. Jadi 2 tahun terakhir lah boleh dibilang cukup sibuk untuk hal itu. Oke, jadi kegiatannya selain dulu nulis buku, sekarang udah merambah, udah benar-benar ke praktisi langsung ya. Udah ke praktisi langsung, udah bahkan sampai ke, kalau dulu kan nulis bukunya kan, ini saya baca tuh, yuk nabung seluruh saham, ya, Ryan Filbert, Pak Aditya, Adi Prasetya. Kemudian nih ada stream of income, menciptakan arus penghasilan dari bisnis dan kekayaan intelektual. Justru ini dulu kan buku ini kan lebih sebagai suatu sarana menuliskan ide ya. Ide bagaimana jadi investor dan trader untuk jadi lebih menghasilkan dengan cara yang benar ya Pak ya? By the way sih, saya ide dasar dalam membuat buku itu adalah sesuatu yang saya jalani, saya pelajari. Berdasarkan praktek ya? Betul, dan saya formulasikan berdasarkan apa yang saya alamin. Makanya dari awal ketika saya terjun, ketika belajar menulis ya, bukan belajar sahamnya dulu atau belajar investasi, saya sudah belajar investasi, belajar saham lebih awal. Saya mulai 2004, tapi saya mulai nulis di tahun 2012. Dimana di situ saya kayaknya punya visi bahwa Indonesia kayaknya susah juga ya untuk mendapatkan sesuatu yang praktikal bisa dilakukan oleh semua orang. Kadang-kadang contoh sederhana ya, kita belajar saham. Ya. Ketika kita belajar saham tuh hal teoritisnya banyak sekali gitu. Lalu yang mana harus saya jalanin? Kan begitu banyak metode untuk menganalisa. Nah, yang saya tuliskan adalah ya yang saya lakukan dan saya jalanin. Meskipun kalau dibilang orang, tapi kan belum tentu berhasil. Iya, tapi yang saya pernah jalanin sih itu works ya. Itu ternyata bisa diaplikasikan. Keberhasilan itu kan
nggak hanya bergantung dari satu analisa, tapi Betul. juga bergantung dari market kan. Nggak Oke. selalu apapun yang kita analisa dengan baik berhasil dan berjalan tuh tidak. Tapi at least ada sebuah pathway ya, ada stepping stone-nya yang saya coba untuk buat di dalam buku itu yang memang saya pernah coba loh kemarin ibaratnya gitu. Oh, jadi udah pernah dilakukan. Sudah. Di sekarang dulu pasti ada salah benernya. Nah, Of sekarang gue course. bikinin lu yang oke, kalau Versi salah yang saya begini. pernah tahu lah. Oke. Nah, terus gini, kan dulu sebagai penulis buku, juga pemberi materi seminar, Bapak pernah dianugerahi sebagai tokoh inspiratif ya. Tokoh inspiratif pasar modal, ya. Pasar modal dari mantan Presiden Jokowi. Pengen tahu latar belakang apa sih sebenarnya kenapa mau terjun di dunia finansial gitu loh. Kan Oke. kok kan banyak nih, kenapa nggak jadi akuntan gitu kan? Oke, jadi kalau ngikutin dari perjalanan saya sebenarnya saya itu adalah orang yang bukan latar belakang keuangan. Oke. Saya cuma datang dari orang yang suka angka. Oke. Saya jadi dasarnya tuh suka dengan angka. Lalu saya sarjana seni rupa S1 saya, seni rupa. Saya memang tidak direstui keluarga lah papa saya untuk belajar saham. Oke. Karena mindset dasar orang di dia lebih, jangankan kita ngomong forex ya, dulu jauh sekali tuh buat papa saya. Iya. Bicara mengenai saham karena mindsetnya adalah saham adalah judi. Oke, berarti jangan main judi kata dia. Jangan berjudi dong. Gitu kan, Oke. mau hasil lihat. Benar. Nah, lalu ya, saya coba untuk belajar. Tapi di perjalanan saya itu kan, saya merasa bahwa belajar trading, ternyata hambatannya adalah kalau trading kita bisa kurang modal. Artinya adalah kita mesti tambah modal. Dari mana uang yang kita tambahi kalau kita itu ternyata tidak memiliki source of income yang lain? Iya dong. Pasti satu titik yang namanya orang modal kan pasti kita berbisnis pun kita bisa kurang modal. Betul. Makanya saya menambah source of income, berbisnis lah. Saya sebagai orang yang suka dengan angka, waktu itu saya punya usaha adalah bimbingan belajar. Oke, kursus lah ya. Ya, selanjutnya saya juga pada saat itu bisnis, saya dagang. Dagang handphone dan lain sebagainya pada sekitar tahun 2005-2006. Yang bisa jadi duit dulu deh. Jadi duit, betul. Tradingin buat saham. Oke, mulai kecil-kecilan. Dari situ posisinya. Nah, terus saya melihat bahwa saya memang orang yang punya passion dalam mengajar. Saya senang gitu loh. Jadi ketika saya tahu sesuatu tuh saya tuh senang untuk cerita. Sharing. Senang aja gitu. Iya. Apalagi ketika saya mendapati itu dengan cara yang sulit gitu. Kenapa ya gitu? Kenapa hal yang begini tidak orang jelaskan sesederhana yang saya maksud? Bukan artinya saya pintar menyederhanakan sesuatu, nggak di situ poinnya. Tapi saya bilang ribet banget sih lo. Saya pengen ngomong gitu. Oke. Kan gitu. Jadi ya saya mencoba lah untuk mulai dengan menulis buku dari hasil perjalanan saya. Nah, jadi kenapa terjun ke dunia ini? Satu, saya karena ngelihat bahwa ternyata susah ya untuk cari hal ini waktu itu. Loh, saya bayangkan pertama kali nih Pak Halim. Saya pertama kali belajar saham. Baru belajar saham. Pertama kali kan saya belajarnya saham ya. Dulu kan lebih kuno lagi ya, belum secanggih sekarang ya. Saya itu salah belajar. Saya mau ikut kursus saham, ternyata saya ikut kursus options. Oh, oke. Karena saya nggak tahu bedanya. Iya. Saya yakin ada orang juga yang hari ini juga nggak tahu bedanya. Apalagi hari ini tuh makin seamless marketnya. Iya. Orang nggak bisa bedakan. Semua dianggap sama. Iya. Mau option, mau trading forex, mau ini dianggap pokoknya gitulah trading lah kayaknya. Padahal itu beda-beda semua loh. Gitu ya. Jadi kenapa memilih finance? Satu, saya sekarang suka angka. Yang kedua, saya melihat bahwa ternyata yang namanya investasi itu adalah hak plus sebenarnya kewajiban semua orang untuk mengenal industri keuangan. Betul. Kenapa orang tidak mengenal instrumen keuangan? Bagaimana bisa mengenerate income secara pasif? Nggak bisa. Iya, karena dia nggak belajar itu, apalagi kalau nggak belajar ya nggak ngerti ya. Nggak ngerti, kemungkinan banyak ruginya dan banyak kapoknya daripada berhasil. Orang sudah ngerti aja bisa rugi. Iya, paling nggak ngerti. Apalagi nggak ngerti. Dan yang paling kita takutin kan dibodoh-bodohi ya. Dibodohi orang. Dibodoh-bodohi sama orang yang lebih ngerti. Iya. Padahal yang ngerti itu belum tentu pintar ya. Dia mencari keuntungan buat diri sendiri, bukan membantu orang lain untuk untung, tapi dia mau mencari keuntungan buat diri sendiri saja gitu kan. Oke, terus kan mulai udah setelah belajar sebagainya, udah mulai pengetahuan, nulis buku tahun 2012, itu diminta apa gimana tuh Pak? Nggak diminta. Saya sebenarnya nulis buku tuh udah dari 2009. Saya udah nulis buku sendiri.
Oke. Saya ingat banget judul buku pertama kali yang saya usulkan dalam benak saya adalah Step by Step Understanding Technical Analysis. Usan. Waduh. Ngeri sekali ya judulnya. Iya, udah kayak susah banget loh. Ditolak 3 penerbit. Oh gitu. Bapak, kesini Pak. Susahan. Oh gitu. Susahan. Oh susah. Padahal judulnya terlalu idealis gitu loh. bagi orang awam tuh ini apa sih ini? Penerbit takut menulis judul itu untuk seseorang yang out of nowhere. Dia baca judul bukunya, dia bilang ini mah siapa yang mau baca nih? Kamu siapa kan tanya gitu dong. Iya. Dan apalagi kan judulnya kayak segmented sekali ya. Iya, makanya akhirnya judul bukunya, padahal penerbit yang menolak saya juga yang akhirnya menerima yaitu si Alex Media itu. Oke, gimana kalau kita ini isi oke, tapi gimana kalau judul nanti kita ubah? Makanya judulnya rada salah. Iya. Investasi saham ala swing trader dunia. Investasi saham tapi swing trading kan salah sebenarnya. Suruh invest tapi disuruh swing ya. Iya, gitu. Jadi ya terpaksa lah, karena kita anak baru gabung ya waktu itu ya. Gimana kalau oke ya gitu terpaksa. Enggak, ini salah sih, tapi ya udah biar lu terbitin gimana caranya. jual murah dulu, sekarang jual murah dulu biar penting jadi bukunya makin gitu. Makin hari makin idealis. Iya. Pak lu bikin gini salah nih sebenarnya. Waduh. Terus sekarang kan di saham terus akhirnya merambah-rambah ke yang lain nih. Termasuk kayak ngerti forex lah. Forex ini kan kalau di Indonesia kita masuknya kategori sistem dagangan alternatif atau perdagangan berjangka lah, ya kan. Terus udah gitu ada akhirnya belajar kayak tadi blockchain, ada mulai kripto lah, ya kan. Nah kira-kira sebenarnya bedanya di mana ya? Kalau menurut Pak Rian sendiri berdasarkan pengalaman di saham, perdagangan jangka atau kripto apa tuh yang dasarnya yang berbeda. Dasarnya beda. Dasarnya berbeda sebenarnya. Dunia ini tuh sebelum kita bicara mengenai kripto, sebenarnya cuma ada yang namanya produk utama dan produk turunan. Oke. Yang namanya produk utama itu adalah yang mendasari apapun akhirnya ikut bergerak harganya. Jadi kalau kita bicara mengenai saham, saham itu menjadi utama. Kenapa? Karena ketika kita bicara turunan dari saham, ya reksadana itu turunan dari saham. Kenapa disebut turunan dari saham? Karena reksadana saham, kalau sahamnya tutup sebulan, reksadana saham nggak gerak harganya. Ya betul. Nah, kena suspend. Oke. Nah, sama dengan yang namanya indeks. Indeks saham, kalau yang namanya sahamnya tidak gerak sebursa, indeks sahamnya diam. Iya, nggak gerak. Makanya indeks saham adalah turunan. Oke. Nah, yang namanya turunan dibagi menjadi dua. Ada yang ada faktor pengungkit pengalinya, ada yang tanpa faktor pengungkit faktor pengali. Berarti artinya kayak 1:1 gitu. Sekarang kalau tidak ada leverage lah ya, leverage lah Pak ya. Oke. Ya kan kita bicara mengenai reksadana saham, ya beli reksadana saham ya udah segitu. Nggak ada yang namanya saya mau reksadana saham tapi saya ngutang ya. Lebih kacau lagi itu. Gitu. Jadi itu adalah disebut yang namanya produk utama dan produk turunan. Nah, sama dengan kita bicara mengenai forex. Kalau kita bicara mengenai foreign exchange secara benar, ya pergilah ke money changer beli valuta asing. Fisik. Oh, saya mau beli dong tukar yang namanya $1. Oh ya, 16.000. Ya udah kamu kasih 16.000, $1 diambil. Turunannya apa? Ya turunannya ya kalau kita bicara mengenai spot mata uang. Forex itu sebenarnya kan mata uang, bukan trading forex ya. Forex beda. Ini forex ini pengertiannya ya. Iya. Nah, jadi market itu adalah market utama, ada market turunannya. Nah, ini baru satu hal gitu. Nah, kalau kita mau sedikit agak beda, maka kita berubah dengan sudut pandang yang jauh lebih tinggi di atasnya. Yaitulah kita mengenal namanya akhirnya ada lahir dunia cryptocurrency. Yang namanya cryptocurrency itu lahir baru tahun 2008. Iya, sejak ada itu kan Bitcoin, subprime mortgage. Subprime mortgage, orang tuh kesel. Kenapa? Karena bank tidak bisa dipercaya. Include sistem keuangan lain tidak bisa dipercaya. Loh kok bisa gimana? Loh, Lehman Brothers itu bangkrut dalam keadaan beberapa hari sebelum daripada hari dinyatakan bangkrut, dinyatakan baik-baik saja. Orang tanya gini, loh kemarin kan ini sudah dinyatakan baik-baik saja, kenapa tiba-tiba hari ini bangkrut? Loh kemarin berarti apa? Bohong dong gitu. Berarti mulailah muncul satu pencetus ide bahwa saya tidak percaya sebuah sistem keuangan. Muncullah sistem keuangan tidak terpusat. Kayak itu ya, berarti kalau kita bilang kalau baik-baik itu berarti kayak rating ya Pak ya? Rating. Bondnya masih dalam keadaan investment. Ini kok dalam investment grade, kenapa sekarang tiba-tiba jadi bangkrut? Investment grade-mu kemarin di-grading dari siapa? Makanya muncullah konsep namanya decentralized economy. Decentralized economy itu muncul dari suatu pencetusan decentralized system. Contoh, gini.
Ini terinspirasi dari mana? Gampang. Kalau kita tahu ada operating system yang berkembang di masyarakat, let's say 2 lah orang tahu. Ada namanya sistem Microsoft, ada sistemnya disebut Android. Android sama Microsoft itu beda jauh. Android, everybody bisa join dan menjadi seorang developer dan tidak membayar royalti apapun. Dia bentuknya adalah ya siapapun boleh mengembangkan. Tapi kalau kita bicara Microsoft, apa yang terjadi? Microsoft apapun akan full dengan license. Dikit-dikit ini license. Yes. Nah, yang namanya centralized, ya dia yang ngatur. Seperti Microsoft mengatur. Seperti Apple mengatur. Tapi kalau kita berbicara dengan Android, Android itu open source. Siapapun boleh pakai, siapapun boleh kembangkan, siapapun boleh mengadopsi. Itulah decentralized. Makanya baru timbul akhirnya namanya kripto itu ya? Kripto namanya adalah kalau dalam dunia keuangan menjadi decentralized economy. Betul. Gitu loh. Jadi ini menjadi sesuatu apa yang membedakan? Yang membedakan itu kalau cuma bicara mengenai saham dengan forex, lalu dengan derivatifnya atau turunannya, kita bicara yang poin pertama. Tapi kalau kita berbicara mengenai dunia cryptocurrency itu datang dari konsep dasar paling atasnya, itu adalah decentralized system. Di mana siapapun itu bisa join di sini, siapapun bisa menjadi apa, siapapun bisa menemukan apa di situ. Makanya akhirnya timbul komunitas-komunitas yang membentuk kripto yang minor lah, yang kecil ya, meme lah ya, kayak seperti itu ya. Ya, dia mau ngelamar jadi ngelamar jadi bandar or bandit baru. Iya. Itu desentralisasi, karena ada desentralisasi itu. Hukumnya jadi rimba. Oke. Ketika kita pergi ke desentralisasi, maka hukumnya menjadi rimba. Tapi kan kalau kita pergi ke sistem ekonomi terpusat, kita akan lawan bank sentral. Iya. Beda nih. Lu mau nyerang mata uang Australia, lu berhadapan dengan pemerintah negara dia dan bank sentralnya, ya kan? Itu sentralisasi. Betul. Kalau desentralisasi ya kita berfight di antara kita sendiri ini sebenarnya. Market. Jadi benar-benar dengan market, siapa yang kuat dia yang menang. Akan begitu permainannya. Jadi konsepnya sebenarnya adalah utama dengan turunannya nih sebenarnya. Konsepnya. Tapi kalau kita bawa cryptocurrency itu di titik lebih paling atasnya aja itu sudah berbeda pengaturan awal. Istilahnya ini ada dunia lain nih, ya kan? Beda cara lah. Metaverse. Iya, oke. Yes. Nah, terus gini, kalau kita bicara lebih lanjut ya, karena saya agak membahas sedikit tentang perdagangan berjangka nih Pak, ya kan? Ya, 2025 ini nih terakhir ada aturan baru ya. Ada aturan baru, terutama dulu perdagangan berjangka sejak tahun 97 ada namanya Bapepti ya, lembaga pemerintah regulator Bapepti, dia mengontrol semua untuk perdagangan berjangka. Namun, sejak 2025 ini kan ada masuk regulator baru nih, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia sebagai bank sentral, ya kan? Nah, kira-kira kalau dari menurut Pak Rian nih, sebenarnya ada manfaat apa nggak sih dengan masuknya 2 regulator baru ini? Apa memang cuman ya biar rame lah gitu, biar menarik lah gitu kan? Ya, dari sudut pandang saya, jadi kan sebenarnya dasar dari adanya peraturan ini dan suatu pengaturan yang ada mapping baru kalau saya bilang, itu kan karena ada omnibus law-nya keuangan yang disebut dengan UU P2SK. Nah, dari UU P2SK itu sebenarnya yang terdampak rerouting itu sebenarnya bukan hanya perdagangan berjangka. Banyak hal. BPR, koperasi, itu diatur semua di sana. Aturan baru ya? Di mapping ulang. Kenapa? Saya sih pahamnya gini, kita ambil selalu dalam melihat pembuatan aturan. Jangan kita lihat dari sudut pandang yang kita anggap bisa saja potensi jelek. Tapi kita ambil dari sudut pandang yang potensi bagusnya juga sehingga hidup kita berimbang. Kita kan pasti bilang ini, begini nih pasti bakal tambah ribet lah, tambah susah lah. Sekarang gitu kita kan. ambil dari sisi bagusnya dulu, begini. Tadi dari tahun berapa, Mbak Bukti? 97 ya? 97 ya. Sekarang kita bikin video ini 2025. Betul. Berapa banyak event terjadi dalam tahun 97 ke 2000? Akan sangat banyak event yang terjadi. Berarti, dengan aturan yang lama, apakah peka terhadap zaman? Jawabannya enggak. Bisa. Masih beberapa hal ini masih belum berubah belum ditemukan, belum sadar. Ada sesuatu hal yang ternyata salah bisa jadi. Tapi dijalanin terus. Ya karena memang untuk membuat perubahan itu memang nggak gampang. UU P2SK ini menurut saya mencoba untuk peka zaman. Nah, ketika kita lakukan perubahan di sini, pasti akan ada ketidaknyamanan.
kenapa saya tiba-tiba seperti mewakili OJK dan Bank Indonesia saya waktu itu. Iya. Tapi saya bilang gini, kalau kita contoh gini ya, yang kita jadikan tahu kan sekarang bicara mengenai bursa berjangka. Di mana ada hal yang pengaturan yang akan di-reroute. Oke. Ya, misalnya untuk kripto dipindahkan ke OJK. Betul? Ya, lalu kalau bicara mengenai foreign exchange, BI. Bank Indonesia. Bank Indonesia. Itu sepintas kita bilang, kenapa harus dipindahkan? Kalau kita bicara mengenai dasar utama paling atasnya, bicara mengenai kebijakan moneter dan fiskal, bicara mengenai nilai tukar, maka sebenarnya mungkin Bank Indonesia mengambil derivatifnya juga jadi masuk akal dong. Masuk di akal. Kenapa? Karena yang namanya hedging di bank itu ada namanya forward contract. Betul. Kan dilakukan di bank. Bank Betul. tidak diatur Bank Indonesia. Iya, betul. Kan bisa begitu. Iya. Kalau kita bicara mengenai kripto di sini, ini menjadi sesuatu yang menarik sebenarnya. Dengan ditariknya ke OJK, ini menjadi sesuatu yang menurut saya yang jauh lebih menarik. Kenapa? Karena ini kan adalah benda baru. Betul. Di mana benda barunya kripto ini sebenarnya kelewatan canggihnya. Oh iya, betul. Betul dong? Dia bisa membuat inovasi apapun. Yang sementara kalau kita berada di perdagangan berjangka saja, emangnya pasti akan menjadi suatu perdagangan yang berjangka sebuah inovasi di kripto? Betul, Belum tentu. Enggak, belum tentu. Bagaimana peraturan itu mengakomodir di mana ini virusnya kuat, antivirusnya biasa saja. Nah, makanya memang mungkin harus ada suatu payung yang lebih bisa liberal boleh dibilang untuk bisa mengakomodir ini. Pertanyaannya adalah siapa yang mau pegang? Ya mungkin OJK yang mau pegang dengan membuat Dewan Komisioner baru kan? Ini kan anggota Dewan Komisioner baru tuh. Betul. Saya kan mau ngelamar jadi itu, kecuali kalah aja sama Pak Hasan. Iya. Oke, jadi ternyata memang kalau lihat sekarang gitu ya, dengan adanya regulator baru sebenarnya juga membuat adaptasi baru yang mungkin dulu belum dilihat sama regulator lama, tapi ada regulator baru, sekarang ada improvement juga. Tapi dari sisi keamanan sebenarnya saya bisa sebagai user gitu loh. Dengan adanya regulator baru ini apakah membawa dampak yang lebih baik gitu loh? Itu yang perlu kita tanyakan kepada pemangku kepentingan pada saat ini. Bahwa satu, kalau kita sebagai seorang user, tentunya kita kepengen sebenarnya yang kita lakukan yaitu dilindungi. Ya pasti, kita cari aman. Iya dong. Nah, kalau kita bicara mengenai pengawasan dan pengaturan, maka sebenarnya yang regulator harus lakukan, satu harus mengawasi, dua harus mengatur. Oke. Jangan dibalik. Ngatur dulu dan ngawasin, nggak boleh. Oke. Bagaimana bisa mengatur dengan baik kalau tidak mengawasi terlebih dahulu? Oke. Kita kan harus surveillance dulu dong, yang salah apa? Iya, betul. Yang kadang-kadang saya tak pertanyakan kepada regulator, udah ngatur, ngawasinnya mana? Jangan mengatur pengawasan berdasarkan pengaturan dia. Tapi pengawasan terlebih dahulu, surveillance dulu, baru bisa membuat aturan yang tepat. Jangan terbalik nih, ada satu sisi yang lain, yaitu melindungi konsumen. Nah, ini paling penting kan? Iya, dan pelindungan konsumen ini harus dibagi menjadi dua. Kegiatan literasi dan inklusi. Literasi ya berarti edukasi. Edukasi. Jangan sampai inklusinya bagus, literasinya jelek. Nanti akan banyak dispute di situ. Ya, karena orang nggak ngerti di sini kan? Iya, betul, pencet nggak ngerti. Hati-hati loh, hari ini yang namanya aplikasi itu lebih gampang dipencet daripada dibaca. Wah, scammer aja semua tinggal ngeklik, Pak. Betul nggak? Nah, ini adalah tantangan buat para pemangku kebijakan ini, bahwa jangan pernah lupa, bicaranya itu adalah bukan pengaturan di depan. Oke. Jadi harus ada namanya sisi pengawasan, diawasi, dibuatkan aturannya, lalu orang-orang itu diedukasi, sambil dilindungi kepentingan-kepentingan mereka. Sambil memastikan inklusinya tidak kebablasan karena saking seamless-nya hari ini. Oke. Benar. Saya setuju tuh, literasi dan inklusi. Jadi literasinya kalau kurang pun juga orang ya nanti dibodoh-bodohi. Bahaya. Mereka dengan pencet centang berarti dianggap setuju loh. Iya. Kalau dulu tanda tangan. Betul. Sekarang kayak gampang sekali ya. Bahkan kita kalau mau bayar pun kita nggak perlu pakai PIN lagi sekarang ya. Ada contactless lah ya. Contactless. Kami kalau nggak ngerti contactless itu. Bahwa di contactless itu kan ada limit dan sebagainya. Ya nggak?
Limitnya juga nggak kecil loh, contactless tuh 5 juta loh. Iya, lumayan gitu. Gede gitu. Jadi ya, kalau kena scammer karena dia nggak ngerti, bahaya juga. Lama-lama 5 juta 20 kali udah 1 miliar ya. Iya, betul. 100 juta. Ya 20 kali 100 juta. Iya. Nah, terus kali bicara soal dengan regulasi dan pedagang berjangka. Sekarang kan mungkin Pak Rian pernah dengar juga lah, di dalam perdagangan berjangka ini kan sebenarnya banyak produk lah ya. Tapi kan kita kenal di dalam salah satunya di dalam pedagang berjangka ini ada yang namanya pialang berjangka dan pedagang berjangka. Termasuk salah satunya sekarang ada baru juga penasehat berjangka nih, ya kan, penasehat berjangka. Nah, kalau dari sisi pialang berjangka, misalnya Pak Asrian lihatnya sebagai seorang pengamat dan praktisi, pialang berjangka ini kan harusnya under regulator yang tadi saya sebutkan. Misalnya dari 3 regulator ini kan sekarang ada Bapepti, OJK dan ini. Tapi kan di Indonesia sendiri sekarang banyak orang punya mindset yang negatif dengan pialang berjangka lokal nih. Yeah. Dianggapnya pialang berjangka lokal ini bukan sesuatu tempat yang tadi Bapak bilang safe, nyaman. Kenapa? Karena mereka merasa ya tadi mungkin dia tahu inklusi, literasinya kurang. Yeah. Jadi pada waktu dia kena inklusi ini, dia tidak paham bahwa apa yang di literasi itu seharusnya tidak boleh begini, ternyata dia akhirnya melakukan, ya kan? Dan melakukan akhirnya rugi. Nah, sementara ada pialang berjangka yang beroperasi tidak di Indonesia. Istilahnya kita bilang berjangka luar lah. Ya, ilegal menurut Pak Bapepti lah sebenarnya. Ilegal menurut Pak Bapepti. Tapi luar. Nah, kan akhirnya orang berpikiran bahwa, oh, sementara ini pialang berjangka luar dianggap lebih mudah. Padahal di dalam kemudahan itu tadi kalau kita tidak lihat bisa juga jadi sarang suatu penipuan bisa juga kan, karena kan nggak ngerti ya kan. Nah, kalau dari regulasi ini sebenarnya harusnya gimana Pak? Harusnya tetap adakah atau harus diblokkah? Kemudian resiko-resiko kita sebagai user ini gimana Pak ya antara pialang berjangka luar dengan lokal ya? Ya, kita lihat di sini sebenarnya ada dua hal ya menurut saya, adalah perusahaan dan produk. Kalau kita bicara mengenai produk itu kan ya produk yang ada itu spot forex, lalu juga untuk spot untuk gold ya, itu semua adalah produk. Nah, di sini kan siapapun boleh menawarkan. Betul Dong. Ya. Menawarkannya, masalahnya adalah saat ini antar negara itu semakin nggak ada bordernya. Ya, salah satunya apalagi ada desentralisasi gitu kan Pak. Dengan adanya online lah. Ya. Dengan adanya online ini membuat berita, penawaran dan apapun itu lintas negara begitu gampang. Ya, lewat aja iklan ya. Nah, akhirnya dengan kita sendiri tidak bisa membedakan ini produk A ditawarkan oleh orang Indonesia atau oleh orang luar negeri. Betul. Sehingga dia ngerasa bahwa yang mana nih yang lebih bagus pelayanannya, lebih murah, lebih mudah gitu. Dan sayangnya kan kalau di Indonesia maka aturan akan lebih rigid diatur karena diawasi. Betul. Sehingga orang sekarang kalau kita bicara mengenai pialang berjangka internasional dengan pialang berjangka di Indonesia, mudah mana membuka akunnya? Membuka yang di luar. Betul, pasti. Ya, itu kan membuat ngerasa enak nih kita nih. Iya, tapi nyaman. kan kita ada ancaman di belakang. Kalau ternyata ini produknya janji manis doang, di belakang ternyata scam. Tidak sesuai akhirnya karena tidak pengetahuan tadi kan. Betul. Kan istilahnya nih, kalau saya bilang kalau dengan ada regulasi seperti pialang berjangka lokal gitu kan, dia merasa seolah-olah lebih safe. Ya kan harusnya safe gitu kan. Tapi kan pasti ada beberapa kecaman juga karena banyak yang tadi sebenarnya pemanfaatan dari ketidakpengetahuan atau literasi yang kurang dari si user atau klien itu sendiri kan. Ya, karena ada oknum. Karena ada orang-orang yang menawarkan dengan cara yang salah kepada orang yang salah. Nah, ini repot, makanya sebenarnya yang harus dilakukan itu harus dua hal, tiga sih sebenarnya. Satu ya regulatornya harus surveillance terus-menerus. Pelaku bisnisnya itu juga harus mengandalkan yang namanya attitude yang baik. Oke. Ya. Si masyarakatnya juga harus memiliki mental yang baik. Ini nggak akan pernah terjadi dengan baik selama tiga-tiganya ini tidak kompak. Oke. Contoh sederhana, siapapun yang pernah mengambil standar profesi, ya, kalau ikut ujian, ini versi saya sih, pengalaman saya, tapi ini juga terjadi di tim saya, selalu mendapatkan nilai paling banyak salah tuh di etika profesi, Oke. dibandingkan hal teknis.
Oh, jadi teori dia jago gitu ya? Kalau hal teknis kita bisa dengan teori, tapi etika tuh kadang-kadang bener bisa salah kok kelihatan bener. Ya. Susah. Agak mirip-mirip gitu ya? Mirip-mirip gitu. Nah, hal seperti ini tuh tantangan buat kita sebagai orang yang mau mengambil standar profesi dan memang mau berkecimpung di bisnis itu, kita jaga etika kita enggak? Iya. Nah, ini yang kadang-kadang yang akhirnya jadi serangan dari orang-orang terutama yang merasa bahwa udah dibuat regulasi juga dianggap nggak safe gitu kan. Betul. Nah, sehingga ngapain gitu gua harus ke yang ini tapi nggak safe gitu. Yang lokal. Yang lokal Ya. bisa contoh. Ya tadi mungkin Bapak bilang tadi udah jelas tuh bahwa harus ada 3 hal ini kan yang harus sejalan. Pertama sebagai regulator pengawasan, terus kedua adalah pelaku bisnis yang memang bisnisnya yang memiliki etika yang baik. ya, sama si Usernya itu ya yang memang punya literasi mau bagus ya? belajar. Gitu. Oke. Nah, kalau 3 combine ini nggak ada semua, ya inilah yang kejadian saat ini. Sebagai user pokoknya mau carinya yang untung. Yang untungnya besar, resikonya 0. Nah, udah salah. Karena hidup dengan brojol lahir aja, itu udah resiko. Nah, balik lagi nih Pak, ini pertanyaan sih agak sensitif ya sebenarnya. Kalau kita menjual pialang luar, gitu ya, di satu sisi itu salah apa enggak sih Pak sebenarnya? Ya, beginilah. Kalau kita mau menjalankan sesuatu yang legalitasnya di Indonesia tidak ada, maka ketika ini terjadi masalah, ini akan berbuntut panjang. Karena ketika kita dalam proses pelaporan polisi yang akan ditanya legalitasnya mana, nggak ada legal. Oh berarti kamu menjalankan sesuatu tanpa izin ya, langgar. Oke. Udah kena lah itu udah pasti kena, ya. Gitu. Makanya atau kalau bilang, oh kalau nggak ada masalah, bisa jadi begini responnya. Oh karena tidak diatur di Indonesia, maka sorry ya, berarti ya kita tidak bisa memproses. Oke. Nah, contoh sekarang tuh pialang berjangka datangnya dari Cayman Island, Virgin Island misalnya. Iya. Nah, masa kita mau terbang ke sana mau melakukan tindakan dispute? Ya mungkin lebih mahal biayanya kan. Pernah gitu nggak kalau pergi ke daerah-daerah yang antah berantah itu? Ya, yang pulau-pulau kecil itu, saya udah ngitung, itu harus 4 hari 3 malam, baru nyampe sana, dengan biaya pergi 250 juta belum pulang. Kalau ketemu pialangnya di sono. Belum proses harus nginepnya segala macam. Belum tentu. mesti ngomong keterbatasan bahasa, kita juga nggak tahu di sono pakai bahasa apa. Iya. Dan di mana kita dirugikan ternyata 100 juta. Mau proses? Ya, tutup mata ya. Udahlah, sualah gitu kan kasarnya. Bilang ya udahlah. Oke. Jadi ya balik lagi sebenarnya jangan bilang nanti kalau udah masalahnya kan balik lagi kalau udah ada masalah lu bakal ditanya hal ini itu dan sebagainya. Which is kalau tidak punya jawaban yang konkret dan benar atau memang sesuai regulasi yang ada di Indonesia, ujung-ujungnya malah kita yang bakal jadi kena masalah ya. Betul, bicaranya poinnya di sana. Ya kita kayak kejadian sederhana proses yang kemarin yang heboh, misalnya ada Indra Kents. Itu kan produknya jelas ilegal. Iya. Di luar negeri tertulis financial betting. Oh iya, tapi dicantumkan sama mereka kan? Dicantumkan. Secara disclaimer itu benar loh. Tapi tetap kena di sini. Terus kan aneh jadinya. Kita sendiri jadi bingung. Gitu. Itulah yang ya kita sulit berbicara itu udah aspeknya mungkin kalau duduk di sini udah bikin praktisi keuangan, mesti praktisi hukum bicara di sini. Iya. Jadi daripada kita berurusan dengan tersebut, ya udah kita yang ada pengaturan yang jelas saja. Nah, regulator sendiri kan ngomong-ngomong sudah memberikan satu pengarahan ya. Di dalam hal ini, siapa sih yang boleh menjual produk pedagang berjangka? Misalnya contoh kalau di pialang berjangka ada wakil pialang berjangka seperti itu kan. Sehingga dianggap wakil pialang berjangka ini bisa memberikan literasi dulu kepada si calon ini supaya tidak salah gitu. Saya ini sebagai ini saya akan menjelaskan mengenai resiko, kemudian legalitas perusahaan dan lain-lain. Sehingga di sana baru Anda yakin nih. Dan ini kan semua namanya wakil pialang berjangka ini semua pasti udah melalui ujian dan saringan dulu kan. Betul. Sebelum dia bisa dapat sertifikasi dan ditunjuk perusahaan sebagai perwakilan perusahaan, ya kan? Betul. Oke. That's why makanya ini yang tidak ada di dalam pialang luar gitu kan. Luar. Siapapun boleh menjadi introduction broker namanya. IB. Siapapun boleh tanpa ada kecakapan tertentu. Ya, cuma kalau ada masalah ya nanti jangan. Ya udah, resiko tanggung penumpang. Iya. Oke. Nah, kemudian saya mau tanya lagi nih Pak, kalau sebagai user, saya bilang saya mau ikut regulasi, saya mau belajar dari pialang lokal ya, pialang yang ada di under Bapepti.
Nah, kira-kira tips khusus apa? Saya harus pilih pialang yang mana nih? Sedangkan setahu saya mungkin ada kurang lebih 60 pialang berjangka di Indonesia. Kira-kira kalau dari Pak Rian tipsnya apa sih? Dari saya ya. Oke. Jadi kalau dari saya sendiri sebenarnya menurut saya satu selama masih memegang izin sebenarnya ya sudah itu beda tipis. Oke. Ya. Nah, semua oke lah ya. Iya dong. Berarti kan selama itu kan kita bisa menyerahkan itu kepada yang mengawasi. Betul. Oke. Yang kedua, yang kita lihat pada akhirnya adalah mereka pasti punya produk dan mungkin produknya beda-beda. Oke. Ya, pertanyaannya adalah apakah produk yang kamu inginkan ada di sana? Oke dong. Yang ketiga, apakah mereka memiliki sebuah aplikasi? Oke, Nah, aplikasi. hari ini kan zamannya zaman aplikasi. Nilai tambah lah ya. Ya, menurut saya malah jadi nilai utama. Nilai utama. Karena orang yang lainnya sudah pasti mirip-mirip. Oke. Iya dong. Iya, iya. Sama-sama diawasi. Ya kan? Habis itu produk mungkin akan beda-beda kan, beda-beda tipis karena memang sudah ada list produknya yang mereka Iya, bisa jual. betul, betul. Yang ketiga berarti aplikasi yang menjadi pembeda. Aplikasi nilai satu kewajiban yang udah mutlak sekarang ya. Betul. Oke. Apakah aplikasi itu yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kita? Nah, awam kan ditanyakan ini bingung. Saya kebutuhannya apa? Saya nggak tahu. Saya juga maunya cuan dengan gitu. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Orang sesuatu yang utama justru dianggap dia nggak tahu. Kalau ditanya ntar mau cuan, kalau mau cuan gampang, nggak usah pedagang yang jaga, titip saya aja pasti cuan, ya kan? Nggak perlu liga, lu percaya sama gue nggak? Mulai Gue ke bisa situ. kasih lu 1% sehari. Itu mulai salah. Kenapa? Karena kan prosesnya itu kan kita tahu bahwa menjanjikan sesuatu secara etika sudah salah. Oke, Dia sudah cacat dari standarisasi etikanya sudah nggak masuk. udah salah, jadi apa yang mau dibahas lagi gitu ya? Udah dibahas, udah pasti salah kok sebenarnya. Gitu. Terus gini, sekarang kan gini, saya tahu nih Pak Rian sekarang sudah mengikuti ujian wakil penasihat berjangka dan Punya. sudah lulus, ya WPPI kan? juga punya. WPPI, banyak. Emang makanya kan dari lompat sana dari saham ke berbagai sektor. Nanti ada WPPK kali wakil penasihat kripto ya. Kalau yang sertifikasi luar negeri sudah. Oh, Saya Certified Blockchain Practitioner. oh. banyak. Gue jadi ingat satu nama tuh yang gelarnya panjang. Untung di buku nggak ada ya. Justru sejak buku kedua saya cabut saya punya titel. Oh. Kenapa? Saya takut orang jadi jiper. Oh iya. Iya dong. Wah, ini yang ngomong ngarang panjang titelnya, jangan-jangan bahasanya susah. Oh. Makanya saya cabut, nggak ada titel saya di sini, semuanya Ryan Hilbert doang. Malah jadi minder. Nah, terus kan udah jadi wakil penasihat berjangka. Sebenarnya harapan apa sih Pak dari mengambil sertifikasi wakil penasihat berjangka? Apa kedepannya kira-kira dari Pak Rian sendiri untuk membantu? Mungkin karena Bapak aktif di literasi gitu. Kira-kira apa yang ingin dibangun ekosistemnya atau apakah sebagai penasihat berjangka nih Pak? Gitu? Jadi pertama ya, kalau yang namanya sertifikasi pribadi itu tidak bisa menjadi apapun. Kita harus tahu nih, ini juga literasi kepada banyak teman-teman. Misalnya kita punya wakil penasihat pilihan berjangka, sertifikasi pribadi. Itu tidak serta-merta saya boleh praktek sendiri. Saya perlu sebuah badan di belakangnya, yaitu perusahaan. Perusahaan penasihat pilihan berjangka. Jadi ibaratnya saya sudah punya surat izin praktek tapi tidak punya rumah sakit, saya tidak bisa buka praktek di rumah saya, itu udah nggak boleh. Itu melanggar peraturan lah ya? Melanggar. Dan itu pun terjadi di pasar modal. Oh sama. Saya punya wakil penasihat, wakil perantara pedagang efek (WPPE), atau saya punya WMI, wakil manajer investasi. Terus saya bisa ngasih nih Pak Halim, yuk saya kasih ya. Ini manajer investasi saya kasih nih ya, resepnya dari saya. Itu saya nggak boleh. Saya harus ada badannya. Jadi yaitu MI, sekuritas, anggota bursa, baru boleh. Jadi belakang ini si klien ini dia tidak berhadapan langsung dengan orang ya, tapi dia berhadapan langsung dengan si perusahaan dulu, baru perusahaan menunjuk si siapa nih. Langsung flownya begitu. Saya tidak boleh praktek tanpa saya punya rumah awal gitu. Nah, ya tentunya dengan harapan pribadi saya, sebenarnya saya berusaha untuk mengambil banyak sertifikasi. Saya mau memformalkan ilmu pengetahuan saya. Kalau bicara mengenai analisa teknikal, analisa fundamental, mengenai produk dan lain sebagainya, tanpa sertifikasi saya sudah tahu. Tapi saya ingin membuat ini menjadi formal. Lalu selanjutnya adalah saya ingin coba untuk men-set up perusahaannya, ya kan? Agar apa ya, sesuai dengan idealismenya.
bahwa kalau saya ingin membuat sesuatu jadi lebih baik versi imajinasi saya dan saya punya keinginan idealisme, ya saya mesti membuat sebuah perusahaannya agar apa ya bisa mengedukasi orang dengan lebih formal. Nanti tiba-tiba saya bikin edukasi yang baik, terus tiba-tiba saya tanpa memiliki badan yang tepat, tiba-tiba saya menjadi salah di negara kita, saya kan jadi repot dong. Mau berbuat baik malah jadi salah. Iya, jadi sertifikasi ini sebenarnya bukan buat merepotkan ya sebenarnya, tapi sebagai suatu bentuk formal bahwa kita memberikan literasi itu secara benar ya, secara hukum benar begitu. Ada kedudukannya jelas ya. Jadi kan banyak orang nih beranggapan ngapain lah sekolah gitu, gue udah ngerti soal trading, gue udah ngerti soal ini gitu loh. Ya, kalau dia mau trading buat diri sendiri boleh. Tapi kalau memberikan penjelasan secara itu tetap harus lewat institusi ya. Ya. Jadi harapannya ke depan ini sebenarnya dengan mengambil berbagai macam sertifikasi ini bisa memberikan sumbangsi ya untuk secara benar lah gitu ya. Iya, dan saya juga kepengen memformalkan apa yang saya tahu, apakah udah sama dengan apa yang seharusnya formal harus ada secara kompetensi lah seperti itu. Oke. Terakhir nih Pak, sebelum selesai nih. Dari berbagai buku nih yang pernah dibuat gitu kan. Buku apa yang menurut Bapak harus pertama kali layak dibaca? Dalam dunia ini kan baca nih buku saham nih mana sih yang bukunya banyak. Gue paling baru harus beli buku apa nih? Iya, total buku saya itu 22 judul bahasa Indonesia, 1 judul bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris dijual di Kindle. Ya, 22 lagi ya penerbitan lokal ya. Apa Kindle, Kindle, Amazon. Oke. Nah, jadi dari 23 ini sebenarnya macam-macam produknya, instrumennya. Tapi kalau instrumen itu kan adalah pilihan makanannya gitu. Kalau kita makan sesuatu ya berarti kita sudah tahu apa yang kita mau makan kan. Betul. Nah kalau kita nggak tahu apa yang kita mau makan, gimana sih kita mau memilih? Nah, jadi saya mungkin kalau buku yang menjadi landasan utama kalau kita mau lihat ini semua menjadi satu menu makanan yang bisa kita racik, buku ketujuh saya itu mengenai passive income strategy. At the end of the day, kenapa orang capek-capek investasi? Karena dia mau mencapai suatu tujuan keuangan. Suatu tujuan keuangan itu buat pensiun, buat anak sekolah. Biasanya kalau untuk pensiun, kemungkinan kan dia tidak kerja. Nah, kalau tidak kerja, maka namanya disebut passive income. Passive income dengan active income berbeda. Active income kerja dapat duit. Betul. Kalau passive income tidak kerja, duitnya datang. Betul. Nah, kadang-kadang ini dianggap sebagai suatu tindakan ilegal. Babi ngepet. Iya lah, lu nggak ngapa-ngapain kok enak banget ya. Hari bisa beli tas baru, beli ini baru. Tapi kan padahal sebenarnya siapapun akan memasuki masa dia tidak bekerja. Pasti. Sukarela atau terpaksa. Betul. Kalau yang sukarela berarti saya udah punya passive income nih. Saya akan tidak perlu bekerja juga nggak masalah. Karena pasif saya sudah lebih besar daripada active income saya. Kalau terpaksa, by debt. Atau ability kita tidak mampu lagi untuk berjalan dan lain sebagainya. Nah, jadi mau bagaimanapun kita harus mengakui perlunya suatu perencanaan. Dari perencanaan keuangan itu akan muncullah produk-produknya. Baru termasuk strategi untuk mendapatkan passive income itu ya. Iya, jadi makanya buku pertama yang mungkin menjadi rumah awal kalau saya mungkin passive income strategi buku ketujuh. Gimana nih Pak bisa mendapatkan buku itu? Ada di Gramedia, atau dari Gramedia digital juga ada. Kan sekarang sudah banyak yang digital. Jadi bukunya sudah bisa baca secara digital juga bisa ya? Bisa digital, karena Gramedia juga sudah mulai banyak menggunakan digitalisasi juga lah. Gitu. Oke Pak Rian, terima banyak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih sudah datang di podcast saya pada hari ini. Dan mungkin saya juga berterima kasih sekali atas dukungan dari Pak Rian Filbert sebagai guest sumber yang inspiratif juga, tokoh inspiratif buat saya juga gitu ya. Walaupun saya lebih tua sih sebenarnya. Terus yang kedua juga buat supporting saya di sini ada PT Panen Capital Berjangka, pialang resmi under Bapepti. Kemudian juga ada FinAdvice, yaitu kalkulator finansial Indonesia sebagai suatu perusahaan yang ingin bergerak di bidang penasihat berjangka. Dan terima kasih atas dukungan teman-teman yang sudah nonton podcast saya pada hari ini. Jangan lupa juga bisa follow saya di IG, YouTube, dan juga Pak Rian Filbert, ya kan? Biar kita followernya makin banyak ya Pak ya? Biar dapat literasi yang lebih lagi. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.